Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Dwi Federica. Kali ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat dengan tepat mendefinisikan fungsi korespondensi satu-satu, menyajikan suatu fungsi korespondensi satu-satu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan, membedakan fungsi korespondensi satu-satu dengan yang bukan, menentukan rumus fungsi korespondensi satu-satu, menentukan nilai suatu fungsi korespondensi satu-satu, serta menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, materi yang akan kita bahas terdiri dari pengertian korespondensi, contoh korespondensi satu-satu, banyaknya korespondensi satu-satu, dan juga perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Yang pertama, pengertian korespondensi satu-satu. Jadi, korespondensi satu-satu ini merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B, dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, banyaknya himpunan bilangan A dan himpunan B itu harus sama. Lalu kita masuk ke contoh dari korespondensi satu-satu. Bisa kita lihat di sini ada 4 contoh dari korespondensi satu-satu. Contoh dari diagram panah 1. Di sini ada himpunan A yang terdiri dari himpunan nama siswa. Lalu juga himpunan B yang terdiri dari himpunan peringkat siswa. Maka relasi A ke B adalah memiliki peringkat, sedangkan relasi B ke A adalah nama pemilik peringkat. Masalah tersebut merupakan contoh di kehidupan nyata terkait dengan materi korespondensi satu-satu. Materi selanjutnya adalah banyaknya korespondensi satu-satu. Jika melihat dari syarat korespondensi satu-satu adalah banyak anggota domain dan kodomain itu harus sama, maka bisa dirumuskan sebagai berikut. Jika NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah N dikalikan N dikurangi 1, dikalikan N dikurangi 2, dan seterusnya sampai dikalikan 1. Nah, kita masuk ke contoh ya. Contoh penyelesaian masalah. Di sini berapakah banyaknya jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C? Atau himpunan C ini terdiri dari huruf vokal, dan juga himpunan D yang terdiri dari bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Pertama, diketahui kalau himpunan C ini huruf vokal, berarti anggotanya adalah A, I, U, E, dan O. Sedangkan himpunan D adalah terdiri dari bilangan prima yang kurang dari 13. Itu artinya sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, karena NC dan ND sama dengan 5, maka jumlah korespondensi satu-satu antara himpunan C dengan D adalah sebagai berikut. Difaktorialkan ya, berarti 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah korespondensi satu-satu dari himpunan C dan juga D adalah 120. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab soal yang ada di buku paket halaman 124. Yang nomor 1 dulu ya. Nah, di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Kita cari satu-satu dulu ya. Yang pertama, yang diagram panah ini dapat kita lihat kalau diagram panah ini mempunyai domain yang beranggotakan A, B, C, dan juga kodomain yang beranggotakan D, E, F. Nah, di sini setiap anggota dari domain berpasangan dengan satu anggota dari kodomain, begitu juga sebaliknya.
Jadi setiap anggota dari domain dan juga kodomain ini memiliki pasangan. Artinya diagram panah yang pertama ini merupakan korespondensi satu-satu. Yang kedua, di sini domainnya beranggotakan 3 ya. Sedangkan di sini kodomainnya 4. Nah, ini saja sudah tidak memenuhi syarat dari korespondensi satu-satu. Ini artinya yang kedua ini, diagram panah yang kedua ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang yang ketiga, di sini ada domainnya beranggotakan 2 dan kodomainnya 2. Berarti bisa ya korespondensi satu-satu, dan selain itu setiap anggota dari domain ini juga memiliki satu pasangan dari kodomain. Begitu juga sebaliknya. Artinya ini juga termasuk korespondensi satu-satu. Selanjutnya yang keempat, domain dan kodomain sama-sama memiliki 4 anggota. Lalu setiap anggota dari domain juga memiliki satu pasangan dari kodomain. Begitu juga sebaliknya. Ini artinya juga termasuk ke korespondensi satu-satu. Yang kelima juga demikian, sama-sama memiliki satu anggota dan juga berpasangan satu sama lain. Ini artinya juga merupakan korespondensi satu-satu. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 3. Di sini soal yang A, nomor 3A, ini ditanyakan berapa banyak jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Nah, diketahui di sini ada himpunan P dan Q, di mana himpunan P itu anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan juga himpunan Q yang terdiri dari yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan F. Nah, untuk mencari banyaknya dari korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi, kita cari dulu banyaknya anggota dari himpunan P dan Q ini. Himpunan P memiliki jumlah anggota yaitu 6, dan juga begitu juga dengan Q, sama-sama memiliki anggota yang berjumlah 6. Nah, seperti yang kita telah pelajari, kalau cara untuk mencari semua korespondensi satu yang mungkin terjadi itu rumusnya adalah difaktorialkan. Berarti 6 faktorial, yang artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Ini sama dengan 720. Nah, udah ya. Selanjutnya yang B. Yang B di sini disuruh menyebutkan 3 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu. Kita hapus dulu ya. Nah, supaya mudah, kita mending membuat diagram panahnya saja ya. Misal di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kodomainnya A, B, C, D, E, dan F. Nah, gimana cara menentukan korespondensi satu-satunya? Nah, ini kita hubungkan tepat ke semua anggotanya ya. Nah, ini salah satu contohnya. Misal contoh yang lain, itu 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, F. Nah, ini bisa kita silangkan, yang 1 ke B, yang 2 ke A, yang 3 tetap, yang 4 ke E misal, yang 5 ke D, yang 6 ke F. Nah, ini misalkan silang-silang ini nggak apa-apa, yang penting
setiap anggota dari domain ini memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Begitu juga sebaliknya, kodomain memiliki satu pasangan tepat di satu domain. Tuh. Satu lagi contoh, misalkan ini. Misal yang satu ke F, yang dua ke E, yang tiga ke D, yang empat misal ke C, yang lima misal ke B, yang enam misal ke A. Ini juga tidak apa-apa ya, terserah kalian aja pengennya gimana. Untuk latihan soal di sini misalkan himpunan X sama dengan A, B, C, dan juga himpunan Y 1, 2, 3. Pertanyaannya, gambarkan korespondensi satu-satu dari himpunan X dan Y. Lalu yang B, hitung banyaknya jumlah korespondensi satu-satu dari himpunan X dan Y. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan dari relasi, fungsi, dan juga korespondensi satu-satu. Yang pertama, relasi. Relasi di sini memasangkan atau menghubungkan domain ke domain, ke kodomain. Di sini di relasi ini tidak ada syarat tertentu. Jadi bebas antara anggota di kodomain tidak harus memiliki pasangan di kodomain, begitu juga sebaliknya. Sedangkan kalau fungsi ini memasangkan anggota himpunan domain ke tepat satu anggota di kodomain atau daerah lawan. Ini artinya setiap anggota dari domain ini harus memiliki satu pasangan di daerah lawannya. Sedangkan korespondensi satu-satu ini memasangkan tepat satu-satu anggota domain kepada anggota kodomain, begitu juga sebaliknya. Jadi bedanya dengan fungsi ini, kalau korespondensi satu-satu ini setiap anggota domain dan kodomain ini harus memiliki tepat satu pasangan. Nah, kita bisa lihat contoh dari relasi, fungsi, dan korespondensi. Yang pertama ada relasi. Di sini setiap anggota dari daerah domain itu yaitu 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki pasangan di daerah lawan, yaitu di daerah B, di mana anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Tidak masalah kalau 25 ini tidak memiliki pasangan, karena di dalam relasi ini tidak ada syarat khusus. Sedangkan bisa kita lihat di fungsi. Contoh dari fungsi, ini setiap anggota dari himpunan X atau domain ini memiliki tepat satu pasangan di himpunan Y. Sedangkan di korespondensi satu-satu, ini setiap anggota di daerah domain yaitu 1, 2, 3, dan 4 memiliki tepat satu pasangan di himpunan Y atau di daerah lawan, yaitu D, B, C, dan A. Begitu pula sebaliknya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.